teman-teman guru sekalian. Seperti janji saya kemarin bahwa saya akan buatkan soal FR 2021 teman-teman. Ini sebenarnya saya rangkum sejak tahun 2021 ya. Tapi sebelum lanjut saya mau teman-teman subscribe dulu channel saya Muhammad Daniel dan para guru, serta follow Facebook saya Puang Daniel Bustan. Di situ saya upload semua video-video yang berkaitan dengan P3K ya. Jadi untuk soal ini teman-teman saya rangkum itu sejak P3K tahun 2021. Teman-teman bisa lihat video-video saya di para guru, itu sudah ada FR di situ. Saya satukan lagi sekarang ya. Saya satukan tahap 1, tahap 2 seperti itu. Sebenarnya tahap 1, tahap 2 itu saya rangkum untuk ujian P3K tahap 3. Ternyata P3K tahap 3 itu berbalik arah. Maksudnya jadi lain settingannya, karena di tahap 3 itu dia observasi guru senior, pengawas dan kepala sekolah, dan itu adalah sangat gagal ya, produk gagal, makanya dihentikan lagi sekarang dan akan dilanjutkan lagi. Nanti kita akan ujian seperti itu lagi, seperti P3K tahap 1-2. Jadi silahkan simak videonya. Saya ambil lagi kemarin, saya perhatikan lagi di pretest PPG, kalau tidak salah Agustus kemarin itu sama dengan, karena menggunakan server yang sama. Jadi saya yakin yang baru bulan lalu Agustus ya, Agustus itu sama persis dengan soal FR P3K, dan karena menggunakan server yang sama, yaitu server ANBK. Jadi saya berkesimpulan bahwa nanti soalnya akan sama juga, akan minimal mirip ya, mirip 11-12 dengan soal yang teman-teman akan hadapi nanti. Oke, silakan disimak videonya. Ini FR-nya teman-teman, ada sampai 20 item. Insya Allah pada video kali ini kita akan bahas sampai 3/2 item. 3/2 item, mulai 1 sampai 4 ya. Kita akan bahas. Nah, kalau saya perhatikan ini sebenarnya memang mirip dengan soal FR P3K tahun lalu. Ini mirip. Silakan teman-teman buka video saya simpan di link. Di situ sudah saya bahas di para guru maupun di Muhammad Daniel ya. Bisa teman-teman klik link di bawah ini. Bisa bandingkan antara FR-nya. Cuma kan yang melakukan FR itu dia berdasarkan apa yang dia dapat ya, kan terbagi itu, ada yang dapat ASEAN, ada yang dapat lambang negara, ada yang dapat makna Pancasila, nilai-nilai Pancasila, ada yang dapat alinea-alinea undang-undang itu ya, seperti itu. Jadi ini hanya sebagian soal, jadi tidak semua FR itu, tidak semua soal. Semakin banyak FR semakin bagus, karena kita punya perbendaharaan soal yang sudah matang. FR itu adalah soal yang sudah matang teman-teman. Ini yang pertama ada lambang Pancasila, kita akan bahas. Selanjutnya ada bentuk kerjasama ASEAN, mengenai ASEAN juga ya. Selanjutnya negara narasi ya, ini khusus untuk SD bahasa Indonesia ya. Jadi di bahasa Indonesia itu kan perlu dipahami ada banyak kompetensi yang harus dikuasai ya. Ada IPA, bahasa Indonesia, matematika, IPS dan PKN ya. Jadi semuanya lengkap di sana. Kalau yang ini narasi, ekspositori, argumen, kemudian ada teks prosedur ya. Jadi ini semua unsur-unsur bahasa. Mungkin ada juga yang dapat teks yang lain, teks berita misalnya, puisi dan sebagainya. Nanti kita akan bahas semua ya, kalau ada waktu. Kalau ini selesai, ada lagi FR yang akan saya bahas mengenai literasi dan numerasi. Baik, kita ke lambang dulu. Ini dia soal pertamanya.
Lambang negara burung Garuda memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda berjumlah A 17, B 8, C 45, D 19, E 10 ya. Oke, kita lihat ini sebenarnya kalau saya pernah hafal ini jumlah-jumlah bulu pada burung. Ini waktu saya SD ya, tapi kita sudah lupa karena kita sudah tidak pernah mengingatnya lagi. Baik. Nah, ini dia. Jadi ada 17 ya, teman-teman. Ada 17 masing-masing sayap burung. Nah, ini dia 17. Kita lihat jumlah burung Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Antara lain helai bulu di leher itu 45 ini di bagian lehernya, teman-teman. Selanjutnya bagian sayap itu masing-masing 17 helai bulu ya pada bagian sayap. Selanjutnya di sini juga, ini kita dulu di SD memang disuruh menggambar ini, dan sayapnya bulunya semua harus pas. Seingat saya kelas 4 SD ini, atau kelas 5 ya setahu saya. Selanjutnya ada helai bulu pada ekor ya, ada 8. Ini pernah kita disuruh gambar dulu. Selanjutnya ada lambang, ini juga ada lambang, ada 5 lambang, ada lambang bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada rantai emas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada pohon beringin, persatuan Indonesia. Ada kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Selanjutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah padi dan kapas. Oke. Kita lanjut ke soal kedua, masih terkait dengan lambang Pancasila. Lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila keempat pada burung Garuda dilambangkan dengan A. rantai, B. pohon beringin, C. kepala banteng, D. padi dan kapas, E. bintang. Maaf, ini saya salah ketik ya. Harusnya beringin jadi beringan. Padi harusnya di pada. Mohon maaf. Oke, kalau teman-teman perhatikan tadi sudah tentu bisa dijawab yang mana jawabannya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya, teman-teman. Ini dia. Kepala banteng, ini dia di lambang negara ini sudah saya bacakan tadi. Nah, kenapa kepala banteng? Karena penguasa kita sekarang adalah kepala banteng ya, moncong putih. Ya, soal pun sampai dipolitisasi, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kita lulus dan menikmati hasilnya. Terima kasih untuk pemerintah. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal ASEAN ya. ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Peran Indonesia dalam ASEAN pasca reformasi di bidang politik adalah A. memacu percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial budaya, perdamaian dan stabilitas regional. B. mendirikan 3 pilar tata kelola keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN, dan komunitas sosial budaya ASEAN. C. berada di garda terdepan dalam penghormatan serta penegakan hak-hak asasi manusia atau HAM. D. melakukan ekonomi pasar dengan meluncurkan daerah sebagai basis produksi pasar tunggal, sehingga berbentuk ASEAN Free Trade atau biasa disebut dengan AFTA. E. memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang profesi, teknik, dan administrasi. Oke, kita
Teman-teman yang mau coba jawab dulu bisa jawab dulu sambil saya bahas ya. Oke, setelah di pause videonya kita lanjut ke pembahasan. Pause dulu ya kalau mau dicoba jawab teman-teman. Baik, ini dia. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Mendirikan 3 pilar tata kelola keamanan ASEAN ya. Komunitas ekonomi ASEAN dan komunitas sosial budaya ASEAN. Ada 3 pilar ya, yaitu keamanan, ekonomi, dan sosial budaya ya. Jawaban selain B merupakan peran Indonesia dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Ya, ini di bidang politik ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu contoh kerjasama Indonesia dan negara-negara ASEAN adalah dengan menetapkan kawasan perdagangan bebas yang disebut dengan A. APEC, B. AFTA, C. UNDP, D. NAFTA, E. GSAT. Oke, saya yakin teman-teman sudah jawab. Kita lihat. Nah, jadi jawabannya adalah opsi B, yaitu AFTA ya. Salah satu contoh kerjasama negara-negara ASEAN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan menetapkan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area. Dengan cara ini, setiap negara anggota ASEAN dapat berdagang dengan negara anggota lainnya tanpa harus terbebani dengan biaya impor ya teman-teman. Jadi itulah kelebihan dari pasar bebas ya. Dia tidak terlalu dibebani dengan biaya impor. Tapi ada juga kekurangannya kadang kita lebih suka dengan produk-produk luar negeri dan kurang membantu pengusaha-pengusaha Indonesia atau orang-orang lokal kita. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu alasan dibentuknya ASEAN pada tahun 1967 adalah A. Adanya kepentingan bersama di antara negara-negara di Asia Tenggara, B. Menghindari persaingan di antara negara-negara di Asia Tenggara, C. Adanya persaingan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, D. Untuk meningkatkan kerjasama pada berbagai aspek kehidupan sosial politik, E. Untuk membendung pengaruh negara-negara barat dalam bidang ekonomi. Baik teman-teman, ini masih terkait dengan soal ASEAN ya. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat di sini? Teman-teman bisa jawab dulu kalau mau coba jawab. Baik, kita lihat jawabannya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah adanya kepentingan bersama di antara negara di Asia Tenggara ya. Jadi jawabannya opsi A. Kita lihat pembahasannya. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara ya. Persamaan tersebut antara lain, yang pertama adalah persamaan geografis, yang kedua adalah persamaan budaya, ketiga adalah persamaan nasib, pernah dijajah negara asing kecuali Thailand. Jadi Thailand adalah negara yang tidak pernah dijajah sama sekali oleh negara asing. Yang keempat, persamaan kepentingan di berbagai bidang. Diharapkan dapat adanya kerjasama secara aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan. Itulah alasan terciptanya ASEAN atau dibentuknya ASEAN pada tahun 1967. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita sudah masuk di materi bahasa Indonesia. Kalau tadi itu kewarganegaraan ya, kewarganegaraan dan
IPS. Sekarang kita masuk di bahasa Indonesia. Memang harus super jago kalau guru SD. Baik, unsur-unsur penting dalam sebuah narasi adalah A. Kejadian, B. Tokoh, C. Alur, D. Penulis. Nah, yang manakah kira-kira unsur-unsur penting dalam sebuah narasi? Baik, kita lihat jawabannya. Jadi, ada kecuali. Maaf, saya lupa kasih kata kecuali. Jadi agak membingungkan. Anggap saja ini bonus ya teman-teman. Oke. Jadi unsur-unsurnya itu ada kejadian, ada tokoh, dan ada alur ya. Jadi kecuali adalah penulis. Ini harusnya di sini ada kata kecuali ya. Kecuali. Oke. Saya kan teman-teman paham lah, bisa lihat ya. Unsur-unsur penting dalam sebuah narasi adalah kejadian, tokoh, konflik, amanat, atur atau plot ya. Alur atau plot. Latar yang terdiri atas latar waktu, tempat, dan suasana. Jadi ada kejadian, tokoh, konflik, amanat, alur, plot. Ada juga latar yang terdiri latar waktu, tempat, dan suasana. Penulis tidaklah termasuk dalam unsur-unsur penting dalam sebuah teks narasi atau sebuah narasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada sebuah teks narasi yang lumayan panjang ya. Kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, tidak usah baca semua, langsung saja ke soalnya ini ya. Langsung melihat amanat yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah A. Kita tidak boleh menyombongkan kelebihan yang kita miliki. B. Kita tidak boleh memamerkan kekurangan kita. C. Kesabaran dan ketabahan hati akan mendatangkan kebaikan. D. Kita harus membanggakan diri sendiri supaya percaya diri. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya, teman-teman? Oke, coba kita baca ya. Ini karena kita lagi belajar, tidak apa-apa saya bacakan. Kalau sudah ujian harus dibaca cepat ya, tidak boleh lambat seperti ini. Alkisah, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Linggar, dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima. Ratu Sima mempunyai 3 orang putra, semuanya laki-laki. Putra pertama dan keduanya lahir kembar, bernama Pangeran Seta dan Pangeran Seto. Keduanya putra kesayangan Ratu Sima. Sementara putra ketiganya lahir cacat, matanya buta. Ia bernama Pangeran Rasi. Sejak kecil Pangeran Rasi dibesarkan oleh Mbok Tumi, dayang kerajaan yang ditugaskan mengasuh Pangeran Rasi. Mereka hidup bahagia hingga Pangeran Rasi menjadi pemuda yang baik dan santun budi pekertinya. Kemarau terus melanda Kerajaan Linggar. Seluruh rakyat sangat berharap turunnya hujan. Kerajaan Linggar kekeringan. Ada yang mengatakan Kerajaan Linggar terkena hukuman karena keserakahan Pangeran Seta dan Pangeran Seto yang mendebang pohon di hutan Randualas, yaitu hutan yang tumbuh di samping Kerajaan Linggar. Seluruh rakyat tak ada yang berani melaporkan keserakahan kedua pangeran kembar itu. Semua orang takut karena keduanya putra kesayangan ratu. Dikutip dari Cermat Berbahasa, penerbit 3 serangkai. Nah, amanat yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah kira-kira yang mana nih? Kita sudah baca sekilas tadi. A. Tidak boleh menyombongkan, tidak ada ya kata sombong. Selanjutnya kita tidak boleh memamerkan kekurangan kita. Nah, tidak ada juga yang memamerkan kekurangan. Kesabaran dan ketabahan hati akan mendatangkan kebaikan. Kita simpan dulu. Kita harus membanggakan diri sendiri supaya percaya diri. Nah, jadi amanat itu seperti sebuah hikmah ya, atau hikmah ya, atau apa ya bahasa, saya lupa juga. Ada lagi bahasanya selain hikmah yang bisa dipetik ya. Nah, dari pelajaran ini kan, dari keseluruhan ini, si Raden Pangeran Seto dan Seta ini adalah orang yang kurang sabar ya.
kurang sabar, dia cenderung serakah. Akhirnya yang datang itu bukan kebaikan tapi malah bencana ya, atau keburukan yang melanda kerajaan Linggar ya. Oke, kita lihat soal berikutnya, masih terkait dengan narasi. Karangan narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar, sehingga tampak seolah-olah melihat disebut A. Narasi informatif, B. Narasi ekspositori, C. Narasi sugestik, D. Narasi artistik. Nah, karangan narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca. Baik, kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Ini ada kata kuncinya adalah seolah-olah dia benar-benar melihat ya, atau mendengar, atau dan sebagainya. Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah dia termasuk narasi sugestik ya. Kita lihat pembahasannya, jenis-jenis wacana narasi ya. Yang pertama A itu narasi ekspositorik atau narasi teknis. Narasi ekspositorik adalah narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Dalam narasi ekspositorik, penulis menceritakan suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya. Ini sampai di mana ya tadi? Data yang sebenarnya. Pelaku yang ditonjolkan biasanya satu orang. Pelaku diceritakan mulai dari kecil sampai saat ini, sampai terakhir dalam kehidupannya. Karangan narasi ini diwarnai oleh eksposisi, maka ketentuan eksposisi juga berlaku pada penulisan narasi ekspositorik. Ketentuan ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang logis, berdasarkan fakta yang ada, tidak memasukkan unsur sugestif atau bersifat objektif. Sekarang yang B, narasi sugestif. Narasi sugestif adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar, sehingga tampak seolah-olah melihat. Oke, jadi mudah-mudahan bisa disimak. Saran saya bukan lagi materi-materi tentang narasi ya teman-teman. Karena kalau mau dibahas satu-satu, apa itu teks narasi sampai ke ujungnya itu banyak sekali. Teks eksposisi juga banyak sekali, teks sugesti juga banyak sekali ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini, ciri-ciri kebahasaan yang paling menonjol dalam teks eksposisi adalah A. Unsur modalitas, B. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks, C. Verba atau kata kerja, D. Pronomina, E. Adjektiva. Nah, sekarang kita sudah masuk di teks eksposisi ya. Kalau di bahasa Inggris dia disebut dengan text exposition. Kalau yang tadi narration text ya, atau teks narasi. Oke, saya yakin teman-teman sudah jawab. Kita langsung lihat jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah unsur modalitas ya. Adalah unsur yang paling menunjukkan karakteristik utama atau dominan dari teks eksposisi. Karena bahasa argumentasi atau opini biasanya menggunakan aspek modalitas. Contoh-contoh modalitas adalah bisa, dapat, mampu, sebaiknya, seharusnya, harus, hendak, akan, mungkin, boleh, jika, sedang, sudah, belum, dan lain-lain. Nah, ini adalah kata-kata modal ya, modalitas atau modal, verb kalau dalam bahasa Inggris. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sampai sekarang sudah berapa yang benar? Jangan lupa berkomentar ya teman-teman. Berikut ini yang bukan mengindikasikan judul dari sebuah teks eksposisi adalah A. Manfaat bengkuang untuk menutrisi kulit wanita tropis,
B. Bahaya gadget untuk anak usia prasekolah. C. Trik jitu menghadapi UTBK non-daring. D. Strategi sukses ala pebisnis dan motivator terkenal. E. Langkah-langkah membuat tahu bulat yang enak. Yang mana kira-kira nih yang bukan mengindikasikan judul dari sebuah teks eksposisi? Baik, kita lihat. Saya yakin teman-teman sudah jawab. Kita lihat pembahasannya. Syarat-syarat judul teks eksposisi adalah singkat, padat, menarik, dan provokatif, dengan relevansi dengan isi teks yang cenderung memberikan informasi yang bermanfaat yang sebelumnya orang tidak tahu atau tidak sadar. Opsi A, B, C, dan D adalah contoh judul dari teks eksposisi. Sedangkan opsi E menunjukkan judul untuk teks prosedur atau prosedur kompleks. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E ya teman-teman. Langkah-langkah membuat tahu bulat ya. Jadi teks prosedur itu adalah yang berhubungan dengan langkah-langkah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E karena dia termasuk teks prosedur. Kalau A, B, C sampai D itu adalah bisa diindikasikan sebagai judul dari sebuah teks eksposisi. Nah, singkat, padat, menarik, proaktif ya, provokatif. Ya. Nah, manfaat bengkuang untuk wanita tropis ya. Jadi wanita tropis bisa terprovokasi. Nah, bahaya gadget untuk anak usia dini, yang terprovokasi itu adalah anak usia dini ya. Trik jitu, nah ini bahasa-bahasa provokatif ya, yang bisa memancing orang. Selanjutnya strategi sukses ya, menjadi motivator terkenal. Seperti itu teman-teman. Untuk lebih lengkapnya buka lagi materi-materi tentang teks eksposisi. Ada banyak sekali, ada unsur bahasa dan sebagainya. Nah, ini masih ada teks eksposisi yang sempat saya masukkan. Mudah-mudahan bisa membantu nanti. Di bawah ini adalah struktur teks eksposisi yang tepat. A. Isu, argumentasi, rekomendasi. B. Definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. C. Judul, tesis, argumentasi, penegasan ulang. D. Orientasi, peristiwa atau kejadian, reorientasi. E. Judul, tesis, deskripsi, kesimpulan. Yang manakah di sini struktur teks eksposisi yang tepat? Kalau kita jarang belajar lagi teks eksposisi, bisa-bisa kita kelimpungan menjawab soal ini, teman-teman ya. Jadi ingat, di FR itu kadang sama-sama dapat teks eksposisi, tapi soalnya berbeda ya. Atau sama-sama teks narasi, tapi soalnya berbeda. Jadi harus banyak-banyak belajar ulang lagi ya. Baik teman-teman, kita lihat jawabannya. Ini dia pembahasannya. Struktur eksposisi yang tepat adalah judul, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi C ya. Harap dihafal-hafal ini, jangan sampai masuk. Ya, pembahasan untuk tiap-tiap opsi jawaban. Opsi A, struktur teks diskusi. Nah, ini dia teks diskusi ya, struktur teksnya. Bisa juga dihafal-hafal untuk teks diskusi. Kemudian opsi B, struktur teks laporan. Nah, struktur teks laporan itu ada definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat ya. Ini dia kalau laporan. Kalau diskusi, isu, kemudian argumentasi, kemudian rekomendasi, ada saran di belakangnya kalau diskusi. Kalau D, struktur teks biografi. Ada orientasi, peristiwa atau kejadian, kemudian reorientasi ya. Saya yakin teman-teman biasa dengar ini. Yang opsi C bukan struktur teks apapun. Jadi opsi C ini bukan struktur teks apapun. Jangan sampai teman-teman malah memilih judul tesis, deskripsi, kesimpulan. Oke. Udah ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe
like dan bantu share ya. Nah, ini ada soal dan ternyata sudah langsung ada tercantum jawabannya ya. Beginilah modelnya kalau kita lagi dikejar-kejar waktu, serba buru-buru dan belepotan. Oke, tapi tidak apa-apa, teman-teman bisa lihat ya. Ternyata badai ekonomi membuat beberapa wilayah negeri ini bergejolak. Efek domino lepasnya timur-timur tampak semakin menggejala. Di sana-sini muncul wacana tentang kemerdekaan wilayah. Dengan demikian, negeri ini menghadapi bahaya maha hebat, yakni disintegrasi. Kutipan karangan di atas termasuk jenis karangan: A. Narasi, B. Eksposisi, C. Persuasi, D. Argumentasi, E. Deskripsi. Jadi jawaban yang tepat adalah argumentasi ya, opsi D. Sudah ada jawabannya, opsi D. Nah, pembahasannya adalah karena kutipan karangan tersebut termasuk jenis karangan argumentasi karena mengandung unsur opini dan disertai dengan alasan yang berupa fakta. Jadi kalau argumentasi itu teman-teman dia lebih cenderung ke hal-hal yang bersifat opini tapi faktual ya, tidak asal merekayasa dan sebagainya. Ada opininya tapi berdasarkan faktual disertai dengan fakta-fakta yang terjadi. Ini contohnya kan memang pada waktu itu badai ekonomi membuat memang beberapa wilayah bergejolak ya pada saat timur-timur itu lepas dari Indonesia ya. Memang itu fakta ya teman-teman. Tapi di samping fakta dia disampaikan melalui argumen, melalui pendapat ya. Di sana sini muncul wacana tentang kemerdekaan wilayah ya. Dengan demikian negeri ini menghadapi bahaya maha hebat yakni disintegrasi. Nah, betul-betul pada waktu itu memang terjadi disintegrasi ya. Memang efek domino itu benar-benar bergejolak pada zaman Habibie pada waktu itu yang melepas timur-timur. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini yang bukan merupakan ciri dari teks argumentasi. A. Hasil rekayasa. B. Berisikan pendapat penulis. C. Pendapat disertai alasan yang logis dan yang fakta yang kuat. D. Memiliki data faktual. Nah, ini memang perlu diketahui bahwa meskipun beberapa pendapat penulis, tetapi teks argumentasi memuat berbagai data faktual. Jadi yang bukan itu adalah hasil rekayasa. Jadi tidak di argumentasi itu tidak membutuhkan yang namanya hasil rekayasa semata. Dia itu berisikan pendapat penulis, kemudian pendapat disertai alasannya logis dan fakta yang kuat ya, sama seperti yang bacaan sebelumnya. Kemudian yang D adalah memiliki data yang faktual. Dia juga memiliki data yang faktual ya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Nah, sekarang kita sudah masuk di teks prosedur ya, teman-teman. Tadi sudah kita bahas narasi, eksposisi, sudah juga argumen. Sekarang kita sudah masuk di prosedur. Untuk paragraf nanti ya, kalaupun kita punya kesempatan kita lanjutkan sampai habis, baru bahas FR yang lain lagi. Oke, ini teks prosedur berikut ini. 1. Menyiram dengan air secukupnya. Yang kedua, membungkus tanah yang telah ditempelkan dengan menggunakan sabut atau plastik. 3. Mengerat kulit batang sepanjang 10 cm. 4. Membungkus tanah keratan bagian atas dengan tanah yang subur. 5. Memilih tangga yang sehat dan tegak. Urutan petunjuk mencangkok tanaman di atas yang tepat adalah A. 53421, B. 51342, C. 13425, D. 15342. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. 53421 ya. Kita lihat, coba kita lihat, ada 5 memilih tangga yang sehat dan tegak. Oke. Yang ketiga, mengerat kulit batang sepanjang 10 cm. Selanjutnya yang keempat adalah membungkus tanah keratan bagian atas dengan tanah yang subur. Selanjutnya yang kedua adalah membungkus tanah yang telah ditempelkan dengan menggunakan sabut atau plastik.
Selanjutnya yang terakhir adalah menyiram dengan air secukupnya. Oke, jadi kita harus banyak-banyak literasi juga ya. Kita harus tahu juga bagaimana cara mencakup yang tepat. Kalaupun kita tidak tahu, minimal terakhir itu kalau kita menanam sebuah tanaman, itu adalah kita cari yang terakhir dan yang pertama saja, teman-teman. Kita lihat 5 ada, oke, 5 ada, sama-sama ada 5. Memilih tangkai yang sehat dulu, kita harus memilih dulu. Setelah itu yang terakhir adalah menyiram. Kalau kita soal tanam menanam kan menyiram dulu yang terakhir. Jadi opsi A yang terbaik ya. Dari sini kita bisa lihat jawaban yang tepat. Jadi kalau seperti ini jangan lihat semua, lihat saja dulu yang kembar-kembar. Usahakan kalau ada yang berurutan seperti ini, saya sering bilang kalau ada yang kembar-kembar coba lihat dulu dari awal. Kalau yang ini yang satu dulu, masa menyiram dengan air secukupnya dulu? Pasti tidak, meskipun kita tidak tahu bagaimana proses pencakupan itu sebenarnya. Ya teman-teman, jadi langsung kita coret saja yang 2 ini. Jadi tinggal 2 opsi, memilih tangkai yang sehat dan tegak. Ini salah satunya. Coba kita lihat masing-masing ujungnya saja. Yang berbeda kan di sini ya, ujungnya berbeda. Pasti ada penutupnya teman-teman. Kalau begini teks prosedur itu pasti ada penutup dan pembuka dan penutup. Itu saja yang perlu dipahami baik-baik ya. Ini kita mulai membahas mengenai paragraf atau ide pokok di dalam paragraf ya teman-teman. Ini dia menyulap barang bekas jadi hasil karya. Kita tidak usah baca semua teks ini, kita langsung dulu ke soalnya ya. Seperti biasa, ide pokok paragraf ketiga dalam menyulap barang bekas jadi hasil karya adalah A. Manfaat daur ulang koran bekas, B. Manfaat daur ulang kain perca, C. Cara daur ulang barang bekas, D. Mengumpulkan kain perca. Nah, di sini di soal sudah di garis bawahi bahwa kita tidak perlu membaca soalnya. Itulah manfaat menggunakan tips atau trik dalam menjawab soal-soal yang panjang. Jadi kita langsung saja ke paragraf ketiga. Ini paragraf 1, 2, 3. Oke. Kain sisa atau kain perca bisa dibuat menjadi boneka atau tempat penyimpanan serbaguna. Berbagai cara pembuatan boneka dari kain perca dapat dicari melalui internet. Oke. Jadi kita lihat. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Manfaat daur ulang kain perca, seperti itu teman-teman. Oke, ini ya daur ulang. Di sini kan kain percanya diubah ya, dibuat menjadi boneka ya, boneka serbaguna. Nah, kita lihat ide pokok paragraf ketiga dalam teks tersebut terdapat kalimat pertama. Kalimat pertama menjelaskan manfaat kain perca bisa digunakan untuk membuat boneka atau tempat penyimpanan serbaguna. Oke, ini ide pokok biasanya berada di awal paragraf, biasa juga dia berada di akhir paragraf, dan biasa juga dia campuran antara awal paragraf dan akhir paragraf. Nah, ini kalau campuran itu yang agak lebih sulit ya teman-teman. Baik, dan ini tips mencari ide pokok ya. Yang pertama, baca bacaan dengan seksama dan pahami isinya. Yang kedua, buatlah pertanyaan di dalam hati. Paragraf itu membahas apa? Selanjutnya yang ketiga, buatlah jawaban atas pertanyaanmu tadi. Yang keempat adalah tulislah ide pokok sesuai jawaban yang sudah disimpulkan. Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Ini dia. Cermati wacana berikut. Seperti biasa kita langsung ke soal, masih terkait paragraf ya. Paragraf di atas dikembangkan dengan penalaran A. Deduktif, B. Induktif, C. Deskriptif, D. Deduktif induktif, dan E. Induktif
deduktif. Kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Kalau kita lupa lagi, kita kadang bingung ya jawabannya apa. Baik, kalau teman-teman sudah mengunci jawabannya, kita lihat jawaban yang tepat. Jadi dia adalah termasuk deduktif ya. Nah, dia termasuk penalaran deduktif. Coba kita lihat pembahasannya. Gagasan utama paragraf di atas adalah doa bersama sebelum ujian. Gagasan utama tersebut terletak di bagian awal paragraf, sedangkan gagasan pada kalimat berikutnya adalah gagasan penjelas. Jadi paragraf tersebut dikembangkan dengan penalaran deduktif ya. Jadi nyambung terus dari gagasan utama terus dijelaskan sampai akhir. Coba kita lihat ya teman-teman untuk memperjelas biar teman-teman lebih paham. Di Pontianak, doa bersama sebelum ujian dilakukan oleh siswa muslim. Nah, ini dia gagasan utamanya. Kemudian doa tersebut dipusatkan di 3 masjid. Wali Kota Pontianak, Sutarmiji akan memimpin doa di Masjid Mujahidin. Wakil Wali Kota Pontianak, Pariyadi akan memimpin doa di Masjid Al-Israq. Adapun sekdanya, Sekretaris Daerah Pontianak ditugaskan untuk memimpin doa di Masjid Jami Kraton. Jadi ini yang dibahas terus ya. Gagasan utama yang dijelaskan terus-menerus sampai sampai akhir ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada lagi masih mengenai paragraf ya. Kita lihat langsung ke soalnya. Kata penanda koherensi pada paragraf di atas adalah A. Ia, mereka, dan Anda. B. Manusia, untuk, dan Anda. C. Manusia, peringatan, dan mengganggu. D. Mengganggu peraturan dan risiko. E. Peringatan, melanggar, dan bencana. Nah, teman-teman, kira-kira di sini yang mana kata penanda koherensi di dalam paragraf ini? Yang masih ingat pasti langsung bisa mengunci jawabannya. Baik, kita langsung lihat jawabannya. Kalau dirasa terlalu cepat dan teman-teman ingin jawab seperti biasa, di pause dulu videonya baru dilanjutkan. Bagi yang baru gabung ya, saya yakin yang sudah biasa belajar di sini itu tidak asing lagi. Baik, jadi penanda koherensinya adalah opsi A ya, ia, mereka, dan Anda. Kepaduan atau koherensi antar kalimat dalam paragraf ditandai dengan kata atau frasa kunci, kata ganti, dan kata atau frasa transisi. Paragraf di atas padu karena adanya kata ganti ia, mereka, dan Anda ya teman-teman. Nah, ini dia. Kita lihat ada ia, kemudian ada mereka, dan Anda. Ini yang memadukan paragraf ini ya menjadi satu paragraf yang utuh, yang padu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada lagi, cermati paragraf berikut. Ya, kita langsung lagi ke sini. Kalimat yang mengandung opini pada paragraf di atas adalah kalimat A 1 dan 5, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4, E 5 dan 4 dan 5. Jadi kita harus pahami dulu apa itu opini ya. Opini itu tidak bisa dikatakan sebagai pendapat ya. Kalau opini belum terbukti kebenarannya atau apakah dia fakta atau dan sebagainya. Jadi baru sampai di pendapat saja, belum terbukti ya. Baik, kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman sudah kunci. Jadi jawabannya adalah opsi E, 4 dan 5. Kita lihat fakta adalah sesuatu atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan. Sedangkan opini adalah pendapat
atau pendirian seseorang tentang sesuatu. Kalimat 1, 2, dan 3 adalah fakta atau kenyataan atau benar-benar terjadi, sedangkan 4 dan 5 hanyalah merupakan pendapat, yakni yang keempat, coret-coret dianggap sebagai tradisi. Yang kelima adalah menurut mereka. Kita bisa cek ya teman-teman. Yang satu nih, aksi coret-coret pakaian dan konvoi sepeda motor mewarnai pengumuman kelulusan bagi siswa SMK pada hari Sabtu. Nah, ini fakta ya. Ini sudah ada tanggalnya dan sebagainya. Ini benar-benar sudah terjadi ya. Di SMK Kemerdekaan Jakarta, ratusan pelajar meluapkan kegembiraan di depan sekolah sampai meluber ke jalan. Nah, ini juga fakta, sudah ada tempatnya dan jumlahnya. Para pelajar membubuhkan tanda tangan dengan spidol cat semprot di baju seragam. Masih fakta, sejumlah pelajar mengaku aksi coret-mencoret merupakan tradisi sejak kakak kelas mereka. Nah, kalau tradisi itu masih tanda tanya ya, masih tanda tanya apakah itu memang tradisi atau bukan, atau itu dimulainya mungkin sejak tahun berapa dan sebagainya ya. Kemudian menurut mereka, ini hanya menurut mereka, bukan sesuai faktanya ya, seperti itu. Semoga bisa difaham teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada tentang lagu daerah ya. Ini lagu Tokecang berasal dari daerah A. Sunda, B. Jakarta, C. Jawa Tengah, D. Sumatera Selatan, E. Sumatera Barat. Kita lihat jawabannya. Oh ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya, Jawa Barat. Atau kalau opsinya tadi tidak ada Jawa Barat dan ada Sunda, bisa juga kita sebut Sunda ya. Sebenarnya agak keliru tadi soalnya nih. Oke, lagu Takoceng yang merupakan lagu daerah Jawa Barat ini adalah lagu yang cukup populer, tidak hanya di kalangan masyarakat Sunda, namun juga di luar lingkup masyarakat Sunda. Jadi lagu ini berasal dari Jawa Barat. Sunda juga bisa ya, tapi kalau ada opsi seperti ini, kita sebaiknya pilih Jawa Barat. Oke, kita lanjut. Saya harap teman-teman bisa baca-baca, buka di Google lagu-lagu khusus daerah masing-masing ya, biar bisa lebih clear. Saya tidak terlalu bahas ini. Kemudian pakaian juga, buka pakaian-pakaian adat setiap daerah. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Rumah adat di Jawa Tengah adalah A. Rumah Gadang, B. Rumah Panjang, C. Joglo, D. Tongkonan, E. Sarapo. Baik, kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman sudah jawab. Jadi jawaban yang tepat adalah Joglo ya. Rumah adat di Jawa Tengah adalah Joglo. Kalau rumah gadang itu Sumatera kalau saya tidak salah ya. Rumah panjang itu biasanya Kalimantan. Tongkonan itu Toraja, Sarapo itu bukan rumah adat ya. Kita lihat, ini saya kasih untuk rumah adatnya saja ya. Untuk lagu dan pakaian silahkan teman-teman baca, sangat panjang, jadi saya malas ambilnya. Apabila Anda mencari informasi mengenai rumah adat nih, ada rumah Krong Bade itu dari Aceh, kemudian rumah Bolon Sumatera Utara, rumah Gadang Sumatera Barat, rumah Selaso Jatuh Kembar itu dari Riau, rumah Panggung Kajang Leko itu Jambi, rumah Bubungan 5 Bengkulu, rumah Limas atau Sumatera Selatan dari Sumatera Selatan, rumah Nuo Sesat itu dari Lampung, rumah Baduy itu Banten, rumah Kebaya itu dari Betawi, rumah Sunda Jawa Barat, rumah Joglo itu Jawa Tengah. Tadi yang disoal ya, jangan sampai teman-teman bisa dapat nanti soal yang lain, jangan sampai yang ditanyakan itu Krong Bade atau Bolon, rumah Bolon ya. Jadi harus diingat-ingat. Selanjutnya rumah Joglo Situbondo Jawa Timur ya.
Bangsal Kencono Yogyakarta, Gapura Candi Bentar ada Bali, dalam Loka NTB Nusa Tenggara Barat, Rumah Panjang itu Kalimantan Barat ya. Selanjutnya Rumah Betang Kalimantan Tengah, Rumah Tongkonan Toraja, Sasat itu Maluku Utara, Rumah Rakit itu Bangka Belitung, Lamin Kalimantan Timur, kemudian Dulo Hupa Gorontalo, Boyang Sulbar Tambi Sulteng, Walewangko Sultra Sulawesi Tenggara ya. Ini Sulawesi Tengah, ini Sulawesi Barat. Kemudian Walewangko Sulawesi Tenggara, Musalaki Nusa Tenggara Timur atau NTT, Baileo Maluku, Rumah Bubungan Tinggi Kalimantan Selatan, Rumah Baloi Kalimantan Utara, Rumah Banuatada Sulawesi Tenggara, Rumah Kariwari Papua, Rumah Belah Bubung Kepulauan Riau, Rumah Honai ya Papua Barat. Ya, yang bagus saya ingat itu adalah Rumah Honai Papua Barat ya, teman-teman. Oke, saya tidak sertakan gambarnya ya. Kalau teman-teman buka di internet ini di Google, teman-teman juga bisa sekalian lihat gambarnya. Jangan sampai nanti di soal dia menyertakan gambar, hanya gambar lalu menanyakan ini rumah adat apa ya. Jangan sampai ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya, urutan perang terlama sampai tersingkat ya, terpendek durasi waktunya. Perang manakah yang dianggap sebagai perang terlama dalam sejarah modern? A. Perang Dunia I, B. Perang Saudara Amerika, C. Perang Revolusi Cina, D. Perang 100 tahun. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D ya, Perang 100 tahun. Kita lihat, Perang 100 tahun adalah konflik antara kerajaan Inggris dan kerajaan Perancis yang berlangsung dari tahun 1337 hingga 1453. Jadi memang hampir kurang lebih ratusan tahun ya teman-teman. Meskipun nama perang ini adalah perang 100 tahun, sebenarnya perang ini tidak berlangsung secara terus-menerus selama 100 tahun, tetapi lebih merupakan serangkaian konflik yang berlangsung selama periode tersebut ya. Ya, jadi selama 100 tahun itu tidaklah terjadi perang terus-menerus, cuma konflik tetap jalan ya. Berikut adalah urutan perang terlama hingga terpendek berdasarkan rentan waktunya. Jadi teman-teman bisa ingat-ingat ini ya, jangan sampai masuk. Perang 100 tahun berlangsung dari tahun 1337 hingga 1453, hampir 100 tahun ya. Perang kurang lebih kalau saya tidak salah. Perang 100 tahun adalah konflik antara kerajaan Inggris, sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah Perang Revolusi Cina berlangsung dari 1911 hingga 1949. Perang Revolusi Cina adalah konflik yang mengakhiri pemerintahan monarki dinasti Qing dan memunculkan Republik Cina yang baru, serta mengalami peralihan ke era pemerintahan Partai Komunis Tiongkok. Selanjutnya ada Perang Saudara Amerika. Ini berlangsung dari tahun 1861 hingga 1865. Perang Saudara Amerika adalah konflik berskala besar antar negara-negara bagian yang bersatu dalam persatuan dan negara-negara bagian memisahkan diri dan membentuk konfederasi. Selanjutnya ada Perang Dunia I berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918. Perang Dunia I juga dikenal sebagai Perang Besar atau Perang Dunia Pertama. Adalah perang global yang melibatkan banyak negara di seluruh dunia. Selanjutnya ada Perang Dunia II berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945. Perang Dunia II juga dikenal sebagai Perang Besar atau Perang Dunia Kedua, adalah perang global yang kedua melibatkan hampir seluruh negara. Itulah yang tercatat dalam sejarah ya teman-teman, perang-perang yang lama, dengan waktu yang lama dan dengan waktu yang agak singkat. Jadi teman-teman bisa lihat ini
lihat ini, kira-kira bisa hitung sendiri ya. Kalau 1984 berarti ini hanya 4 tahun. Kalau ini kurang lebih 6 tahun ya teman-teman. Kalau ini kurang lebih 30-an tahun, 38 tahun ya kalau saya tidak salah. Kalau ini hanya kurang lebih 4 tahun juga. Pokoknya yang paling lama itu adalah perang 100 tahun. Coba kita lihat lagi soal berikutnya mengenai urutan perang. Urutan perang berikut ini dari yang terlama hingga yang terpendek adalah Perang Revolusi Cina, Perang Dunia I, Perang Dunia II, B. Perang Dunia I, Perang Revolusi Cina, Perang Dunia II, C. Perang Revolusi Cina, Perang Dunia II, Perang Dunia I, D. Perang Dunia II, Perang Dunia I, Perang Revolusi Cina. Coba kita lihat. Jadi jawaban yang tepat adalah Perang Revolusi Cina, kemudian Perang Dunia I, dan selanjutnya adalah Perang Dunia II. Coba kita lihat. Urutan yang benar adalah Perang Revolusi Cina terjadi pada tahun 1911, 1949. Perang Dunia I terjadi pada tahun 1914 sampai dengan 1918, dan Perang Dunia II terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Apa saya yang keliru ya? Atau soalnya yang keliru teman-teman? Karena menurut saya Perang Dunia II itu lebih lama daripada Perang Dunia I ya. Karena ini 6 tahun dan ini hanya 4 tahun ya. Jadi harusnya di sini Perang Dunia II baru Perang Dunia I. Coba kita lihat di opsi Perang Dunia II dan Perang Dunia I. Inilah yang tepat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C, bukan opsi A ya teman-teman. Saya yang salah di sini. Oke, semoga difaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sesuai urutan perang berikut ini dari yang terlama hingga yang terpendek. Yang pertama adalah Perang 100 tahun, Perang Dunia I, kemudian Perang Saudara Amerika, B. Perang Dunia I, Perang Saudara Amerika, Perang 100 tahun, C. Perang Saudara Amerika, Perang 100 tahun, Perang Dunia I, D. Perang 100 tahun, Perang Saudara Amerika, Perang Dunia I. Nah, kalau teman-teman sudah perhatikan tadi, teman-teman bisa langsung mengunci jawaban ini karena yang terlama sampai yang terpendek. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A ya. Perang Dunia 100 tahun atau Perang Dunia I, Perang Dunia Saudara Amerika. Kita lihat urutan yang benar adalah Perang 100 tahun. Ya, terjadi hampir kurang lebih 100 tahun. Kemudian yang kedua itu Perang Dunia I terjadi kurang lebih 4 tahun. Dan kemudian Perang Saudara Amerika terjadi pada tahun 1861, 1865, kurang lebih 4 tahun juga. Mungkin bulannya yang berbeda ya teman-teman. Baik, semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kisi-kisi selanjutnya adalah tentang budaya Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2003 sampai 2020 katanya ya. Makanya saya buat soalnya nih. Oke. Budaya Indonesia yang diakui sebagai warisan kemanusiaan non-bendawi oleh UNESCO pada tahun 2003 adalah A. Tari kecak, B. Wayang kulit, C. Batik, D. Angklung. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? 2003. Oke, jadi yang tepat adalah opsi B, yaitu wayang kulit. Ini diakui oleh UNESCO pada tahun 2003. Pada tahun 2003, UNESCO mengakui wayang kulit sebagai warisan kemanusiaan non-bendawi dari Indonesia. Wayang kulit adalah seni pertunjukan tradisional berbentuk boneka kulit yang dilakukan di depan layar menggunakan cahaya lilin.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tahun 2019, UNESCO menetapkan tradisi budaya berikut ini sebagai warisan kemanusiaan lisan dan non-bendawi. A. Ratu Ngambis dari Kalimantan. B. Noken dari Papua. C. Pencaksilat dari Jawa. D. Kain ikat dari Nusa Tenggara. Ini pada tahun 2019 ya, UNESCO menetapkan lagi tradisi budaya, salah satu budaya dari Indonesia ya, non-bendawi ya, kemanusiaan, warisan kemanusiaan lisan dan non-bendawi. Kira-kira yang mana teman-teman? Baik, saya yakin kalian sudah mencoba menjawab. Bapak Ibu guru sudah coba jawab. Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah Ratu Ngambis dari Kalimantan ya. Pada tahun 2019, UNESCO menetapkan Ratu Ngambis sebagai warisan kemanusiaan, lisan, dan non-bendawi dari Indonesia. Ratu Ngambis adalah tradisi lisan dari suku Dayak yang merupakan sastra lisan berupa cerita, nyanyian, dan puisi yang diturunkan secara turun-temurun. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini budaya Indonesia yang diakui sebagai warisan kemanusiaan budaya tak bendawi ya, tak bendawi, maaf ini bersambung, harusnya spasi. Pada tahun 2013 adalah A. Tari Saman, B. Batik, C. Kuda Lumping, D. Keris. Ya, ini pada tahun 2013, tadi 2003 ya teman-teman. 2019 juga tadi sudah ya. Oke, kita lihat jadi yang disahkan diberi pengakuan sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO itu adalah Kuda Lumping pada tahun 2013. UNESCO mengakui Kuda Lumping sebagai warisan kemanusiaan budaya tak bendawi dari Indonesia. Kuda Lumping adalah seni pertunjukan tradisional Jawa yang melibatkan penari yang menari dan menari di atas kuda dari anyaman bambu ya. Itu kuda lumping yang banyak kesurupan kalau kuda lumpingnya lagi main teman-teman. Saya lihat di video-video ya, YouTube maupun Facebook. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya. Kalau banyak saya akan lanjut terus bahas FR ini ya. Baik, pada tahun 2020 UNESCO menetapkan seni pertunjukan tradisional berikut ini dari Indonesia sebagai warisan kemanusiaan lisan dan non-bendawi. A. Tari topeng Malangan. B. Tari pendet. C. Tari reok Ponorogo. D. Tari gandrung. Nah, yang manakah kira-kira yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2020 seni pertunjukan tradisional ya, non-bendawi kemanusiaan, warisan kemanusiaan lisan? Apakah tari topeng Malangan, tari pendet, tari reok Ponorogo, atau tari gandrung? Oke, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Kita lihat bersama. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A, yaitu tari topeng Malangan ya teman-teman. Ini diresmikan pada tahun 2020 atau ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan lisan dan non-bendawi dari Indonesia. Tari topeng Malangan adalah seni pertunjukan dari Malang, Jawa Timur yang menggunakan topeng kayu yang dipahat dengan indah. Seperti itu teman-teman. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menemani ujian teman-teman nanti. Bagi yang di belakang ujiannya, mudah-mudahan bisa membantu. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Insya Allah kalau banyak komentar, saya akan tambah lagi untuk FR guru kelas